Masuk lagi Google Pixel 5, kondisi mati total, X service. User sangat membutuhkan datanya yang ada di unit ini ya. Apakah unit masih dapat bisa terselamatkan? Kita tangani saja semaksimal mungkin. Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Pandeglang, Banten ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar terlebih dahulu. Ini wow, Google Pixel, yang mana ini LCD-nya juga rusak ya. Ini LCD-nya cacat, terlihat LCD-nya pecah. Menurut keterangan user pada saat dilakukan chatting, ini unit X service. Ini kondisi LCD-nya seperti ini. Apakah ini masih dapat bisa diperbaiki kah? Ini saya bongkar dulu untuk LCD-nya. Meluncur. Dan ini kondisi LCD-nya, dia jenisnya AMOLED. Dan entah kenapa ini cacat pengerjaan, ini salah membongkar sehingga LCD-nya pecah seperti ini. Dengan kondisi unitnya sendiri ini saya bongkar terlebih dahulu saja. Dan ini sudah terbongkar untuk keseluruhan partnya ya. Ini baterai, ini tulang tengah, ini LCD-nya cacat, ini backdoor ataupun frame. Ini area yang sudah diperbaikinya di area CPU. Apakah ini masih bisa menyala? Untuk CPU-nya tidak cacat pengerjaan. Saya coba analisa dulu untuk kerusakannya via arus power supply. Saya pastikan untuk arusnya terlebih dahulu ya. Ini saya pasang arus power supply. Ini saya coba tekan tombol power. Ini kalau ditekan tombol power naik sedikit dan jatuh ya, seperti itu. Naik sedikit dan ini ampernya berdenyut seperti itu ya, menandakan ada beban tinggi setelah IC power bekerja. Poinnya ini ada masalah di chip CPU yang ini X service. Saya tangani saja, saya masuk ke tahap penanganan, kita tangani, kita perbaiki, mudah-mudahan unit ini masih dapat bisa terselamatkan. Dan saya masuk ke tahap penanganan saja. Saya mulai tangani unitnya ini. Device mengalami ampere bergetar setelah ditekan power on, menandakan bahwa ada beban setelah IC power bekerja, yang mana terlihat area CPU ini pernah dilakukan perbaikan di repair ataupun entah gimana ya, karena banyak keluar flux dari bawah IC CPU, menandakan bahwa IC ini telah melakukan perbaikan sebelumnya. Dan ini saya angkat, terlihat tidak ada lem yang tersisa
Artinya area ini pernah dilakukan proses rebaling, namun entah kenapa bisa terjadi gagal ya. Ini saya bersihkan sisa timah yang masih menempel sampai benar-benar bersih, dan saya lakukan analisa di sekitaran komponen area CPU ini, dan didapatkan ada beberapa komponen yang mengalami cacat ataupun ada yang short juga di bagian kapasitor, sehingga sumber masalahnya itu dari komponen yang short, dan pemasangan CPU juga tidak presisi ya. Jadi saya ganti part yang short tersebut. Untuk kapasitornya ini tidak saya masukkan ke recording, ini saya offline-kan saja untuk perbaikan yang shortnya. Dan IC CPU sudah terangkat, PCB sudah bersih kembali. Ini saya lakukan proses rebaling di IC CPU-nya, gunakan plat yang sesuai tipe CPU agar mempermudah pengerjaannya. Berikan timah cair secukupnya saja, pastikan dia rata. Untuk pinnya sudah terisi semua, tidak ada bagian yang terlewatkan ya. Pastikan sudah benar-benar rata. Kalau sudah terlihat semuanya terisi, setelah dipanaskan kita lepas, kita bersihkan, kita teliti lagi. Kalau tahap awal ini sudah sempurna untuk melakukan proses rebalingnya, tidak perlu diulang, kecuali masih ada pin yang belum terisi timah, itu wajib dilakukan rebaling ulang agar pin semuanya terisi dan benar-benar rata. Ini sudah selesai proses rebaling IC CPU dan sudah rata juga. Lanjut saya pasang ke tempat ataupun ke peruntukannya ya. Ini IC CPU-nya sudah siap dipasang. Berikan plug secukupnya untuk memasang IC. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Pastikan plug sudah merata di pin BGA ya. Tepatkan IC CPU dengan sangat tepat, presisi, dan jangan sampai IC terbalik ya. Pastikan ingat posisinya. Panaskan dengan suhu yang biasa kita gunakan untuk proses pemasangan IC. Ini saya gunakan suhu di 310. Sementara untuk timah yang saya gunakan untuk rebaling IC itu di temperatur 183 ya. Kalau temperatur 217 itu sangat keras, ataupun ya kalau yang belum terbiasa 217 derajat itu lumayan sulit untuk pemasangannya. Gerakan perlahan untuk IC CPU, pastikan dia sudah bisa mengembal balik ke posisi semula pada saat digerakkan perlahan, dan itu menandakan bahwa si IC sudah menempel dengan sempurna. Proses pemasangan IC CPU selesai. Apakah tahap pertama ini sudah bisa menyelesaikan masalah? Kita lihat, kita cek lagi di arus kerjanya ya, menggunakan power supply. Dan oke, selesai saya tangani unit ini, yang mana fokus perbaikan saya ada di area CPU seri SM7250. CPU ini pernah dilakukan rebaling ternyata, dan rebalingnya mungkin tidak sempurna ataupun entah gimana ya, sehingga ada beberapa pin yang tidak menempel dan ada komponen yang short ataupun
terjadi hubungan singkat ya, sehingga menyebabkan ampere di awal masuk itu hanya berdenyut naik turun saja. Ini sudah saya lakukan perbaikan. Saya memperbaiki CPU ini tidak mengganti ya, hanya melakukan rebaling saja. Dan kita lihat lagi, setelah saya lakukan rebaling ulang, merapikan pin yang tidak terkonek dan komponen yang short, saya uji kembali apakah sekarang ampernya sudah ada perubahankah. Ini saya coba pakai power supply kembali untuk menguji arus ampernya ya. Ini saya pasang power supply dan ini saya on kan. Kalau ampere sudah naik lalu turun lagi, menandakan bahwa ini arus sudah normal dengan ampere seperti itu ya. Sekarang sudah tidak ampere bergetar lagi, tidak seperti di awal, yang mana di awal ampere berdenyutnya. Saya coba pasang ke LCD ya dengan merangkai partnya dulu. Perbaikan setelah di CPU, saya lakukan perbaikan di baterai karena ini sobek ya. Ini saya lakukan penjemperan di thermalnya, ini pendeteksi suhu. Saya lakukan jumper saja karena ini sensor thermalnya putus ya, sehingga kalau ini putus si baterai tidak terdeteksi oleh device-nya sehingga menyebabkan unit error. Sementara ini saya pasang dulu ke frame agar bisa pakai LCD nantinya ya. Nggak tahu ini LCD-nya juga apakah masih normal atau memang sudah tidak bisa lagi digunakan ya. Mesin sudah terpasang, tinggal saya pasang baterai. Ini saya pasang LCD, ini baterainya sudah terpasang. Ini sudah terpasang. Saya coba charging terlebih dahulu, apakah sekarang indikator chargingnya sudah bisa menyalakah. Nah, sekarang unit sudah bisa muncul ya untuk tampilannya, artinya perbaikan sudah ada perubahan. Yang mana masuk awalnya memang mati total dikarenakan komponen CPU yang mengalami cacat perbaikan sebelumnya ya. Ini persentase baterai sudah muncul, saya on kan, apakah dia bisa menyalakah. Ini meskipun tertusuk di bagian sampingnya, ini tetap dia tampil gambar ya, karena ini jenis LCD nya ini menggunakan Super AMOLED. Dan ini sudah masuk ke logo booting yang kedua. Nah, dia nyala meskipun sebagian gambarnya ya ini tertusuk sebagian sebelah kiri, namun sayang sekali ini untuk sentuhnya tidak dapat disentuh. Touchscreen-nya error, tidak dapat disentuh. Ini bisa, namun harus pas bener ya. Saya coba berulang. Nah, bisa dia. Nah, ini bisa. Ini ada pola. Tapi sayang ini memang rusak, LCD-nya harus diganti ya. Meskipun ini bisa menyala, tapi memang ini LCD tidak dapat digunakan karena ini tidak dapat bisa disentuh. Dan oke, ini saya coba konfirmasi dulu ke user untuk polanya. Nanti saya gunakan mouse untuk mengaksesnya ya. Nanti saya gunakan OTG. Dan oke, ini perbaikan sudah ada kemajuan, yang mana masuk awalnya ini mati total, sekarang sudah bisa menyala kembali dengan perbaikan di area CPU-nya saja. Dan ini data tetap aman, tidak ada yang berubah karena tidak ada part yang saya ganti ya, hanya melakukan rebaling only di CPU. Ini saya lengkapi dulu keseluruhan part karena ini LCD-nya memang tidak bisa digunakan, jadi nanti saya gunakan untuk pengujiannya pakai OTG saja. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan part, dan ini saya gunakan OTG untuk mengoperasikan unit ini ya, karena ini sentuhnya tidak berfungsi. Jadi saya pakai mouse. Saya uji mulai dari kamera saja terlebih dahulu. Untuk kamera, ini kamera belakang berfungsi dengan baik. Kamera zoom bisa ya. Kamera ultra wide ini normal. Dan untuk kamera depan berfungsi dengan baik. Rekam video. Cek. Untuk perekam video normal ya, fungsi kamera normal, tidak ada masalah. Untuk WiFi ini sudah terhubung datanya, ini 4G LTE sudah keluar.
Saya coba cek jaringan Edge-nya ya. Nah, ini sensornya pun juga tidak berjalan. Nah, ini jaringan LG normal ya, aman, tidak ada masalah. Untuk fungsi jaringan aman, normal. Saya coba masuk ke tentang ponselnya saja. Ini tidak terlihat ya, tidak terbaca. Ya sudahlah, seperti ini aja. Sayang sekali ini LCD-nya tidak mulus ya. Mungkin ini perbaikan saya akhiri ya, dengan unit ini sudah selesai saya perbaiki. Namun sayang karena ini unit ex service, pembongkaran di awal gagal sehingga menyebabkan ini LCD seperti ini tidak dapat digunakan. Dan untuk jenis LCD-nya ini ya, kalau searching di marketplace ini sangat mahal sekali. Poinnya user membutuhkan data yang terdapat di unit ini dan data tidak dapat dibeli. Seperti itu aja. Saya sudah menyelesaikan unit ini, jadi unit ini sudah normal, tinggal LCD-nya saja diganti. Seperti itu aja. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ini Google Pixel 5 ya, kalau melihat dari keterangan di PC ya. Google Pixel 5 yang masuknya mati total ex service selesai saya perbaiki.